Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Insyaallah pada malam ini kita akan sambung lagi pembacaan kitab Matan Abu Syuja' atau syarah yang kita gunakan dari kitab At-Tadhhibu fi Adillati Matnil Ghaya wa Taqrib fil Fiqh Syafi'i karangan Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Yang mana kali yang terakhir kita baru saja selesai pada pembahasan tentang rukun salat. Dan kali ini kita masuk faslun bab, yaitu wal mar'atu takhalifu ar-rajula fi khamsati asya. Adapun wanita takhalifur rajul, menyelisihi ataupun berbeza dengan lelaki pada 5 tempat ataupun 5 perkara. Yang pertama, farrajulu yujafi mirfaqaihi an janbayhi wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fi ruku'i was sujud. Okay. Yang pertama, lelaki, maka lelaki hendaklah menjauhkan kedua sikunya dari lambungnya. Okay. Mirfaqai yujafi, menjauhkan, mirfaqaihi sikunya, anjanbaih daripada lambungnya. Yang di dalam kitab At-Tadhhib dibawakan dalil riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Abdullah bin Malik bin Buhairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya apabila Nabi SAW salat, maka baginda akan merenggangkan kedua-dua belah tangannya dari pinggang sehingga kelihatan warna putih ketiak baginda. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa ketika Nabi sujud, ataupun ketika ruku', maka baginda akan merenggangkan kedua belah tangan. Maksudnya jauhlah, dibuka, diluaskan. Sehingga disebutkan dalam hadis itu kelihatan warna putih ketiak baginda. Kelihatan ketiak baginda tersebut berwarna putih, maksudnya dibuka, diluaskan sikunya itu daripada lambung. Manakala riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Abu Humaid radhiyallahu anhu berkata, baginda merenggangkan kedua-dua belah tangannya sejajar dengan pinggang dan meletakkan kedua-dua belah tangannya sejajar dengan kedua bahu, yakni ketika sujud. Dalam hadis ini lebih kurang sama dengan riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi merenggangkan tangan. Cuma di sini ada tambahan bahwa tangan baginda itu sejajar dari pinggang, kemudian meletakkan kedua belah tangannya sejajar dengan kedua belah bahu. Ya, ini maksudnya ketika sujud. Ketika baginda sujud, tangan tuh selari dengan bahu. Ini tangan kita tuh menampal begitu, kita letak di tempat sujud. Okay. Jadi tangan tuh kira selaras lah atau selari dengan bahu. Manakala siku kita itu dia sejajar dengan pinggang. Maksudnya seperti yang kita semua maklumilah caranya. Okay. Adapun bagi perempuan, maka perempuan tidak direnggangkan. Maksudnya ini cara istinbat daripada mazhab Syafi'i bahwa Nabi SAW tunjukkan cara baginda salat, maka itu cara bagi lelaki lah.
Itu cara bagi lelaki. Yang kedua, lelaki menjauhkan perut dari kedua paha di dalam rukuk dan sujud. Okay? Mengangkat perutnya menjauh dari kedua paha ketika rukuk dan ketika sujud. Maksudnya perut kita ni jauh daripada paha. Maksudnya jangan ada dalam hadis Nabi disebut seolah-olah anak kambing boleh lalu di dalam bawah tempat Nabi sujud tersebut. Okay? Ada orang kalau dia sujud tuh melekat, tertutup dia punya ruang bawah hatinya terlalu kecil. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Humaid tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wa idza sajada farraja baina fakhidaihi ghaira hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Ketika sujud baginda akan merenggangkan kedua belah pahanya. Okay? Jadi paha baginda itu akan renggang. Ini jauh daripada perut. Dan tidak membebankan perutnya, tidak menyandarkan. Jadi jangan paha ini terkena perut. Itu menandakan sujud dia itu terlalu kecil lah pada kedua belah pahanya. Oke. Kalau dahulu, saya ingat dulu lah, ini pengalaman saya sendirilah, di mana ada jemaah yang dia sholat tuh terlalu panjang, terlebih luas lah pula, sampai seakan-akan berbaring. Jadi, kaidah begitu sebenarnya bila dibuat macam tu, memang ada dalil hujahnya, dia hujahnya berdasarkan hadis di mana ada anak kambing yang boleh lalu di bawah tempat sujud, di bawah perut Nabi itu. Cuma untuk dikatakan terlalu panjang besar sampailah akan berbaring, maka tu hulu lah, agak berlebih-lebihan. Sebab biasanya kalau orang memanjangkan sujudnya begitu agak berat di kepala kadang-kadang sehingga dahi menjadi hitam. Kenapa? Karena berat ketika dia sujud. Yang baiknya maksudnya jangan terlalu kecil, jangan terlebih besar lah, dia sederhana. Sekadar kira-kira paha kita tuh dia lurus, membentuk 90 darjah. Kurang lebih begitulah. Kemudian kita sambung lagi. Wa yajharu fi mawadhi'il jahri. Yang ketiganya adalah lelaki mengeraskan suara di tempat yang dianjurkan untuk mengeraskan suara. Wa idza nabahu syai'un fi salati sabbaha auratahu ar-rajul ma baina surratihi wa rukbatihi wal mar'atu tudammu ba'daha ila ba'din wa tukhfidu sawtaha bi khadratir rijalil ajanib wa idza nabaha syai'un fi sholati safaqat jami'u badani al-hurrati aurah illa wajhiha wa kaffaiha wal amatu karrijal. Oke, saya habiskan saja matanya kemudian kita baca terjemahan dia. Lelaki hendaklah mengeraskan suara di tempat yang dianjurkan mengeraskan suara, maksudnya menguatkan suara pada tempat yang dikuatkan suara, yaitu sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Nama pun sholat jahar, dipanggil sholat jahar, ini dikuatkan suara. Adapun wanita kalau sholat, maka walaupun sholat itu maghrib, isya atau subuh, mereka tetap tidak boleh mengeraskan suara, tidak boleh menguatkan suara. Kemudian yang seterusnya, apabila imam melakukan kesalahan, maka lelaki mengucapkan tasbih subhanallah. Oke. Nah, ini sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih fa innahu idza sabbahal tufita ilaih wa innamat tasfiqu lin nisa." Sesiapa yang ragu-ragu di dalam salat, yakni maksudnya dia ingin mengingatkan imam,
maka hendaklah dia membaca tasbih. Kalau imam terlupa, terkurang, ataupun terlebih, ataupun ragu, maka hendaklah membaca tasbih. Maka hendaklah dia membaca tasbih. Kerana apabila dia membaca tasbih, maka akan diperhatikan. Maka dia pun akan cuba mengingatlah, imam pun akan coba ingat apa yang dia terlupa atau apa yang dia tersalah. Wa innamat tasfiqu lin nisa. Adapun tepuk tangan ini untuk menegur imam itu adalah bagi wanita, bagi perempuan. Oke, jadi hadis ini menunjukkan bahwa ada perbezaan solat di antara lelaki dan perempuan. Yang kelima, aurat lelaki antara pusat hingga lutut. Oke, aurat lelaki adalah bermula dari pusat, jadi hingga ke kedua lutut. Dan ini khilaf ulama, adakah pusat dan lutut termasuk aurat? Nah, sebagian ulama kata pusat di bawah pusat barulah aurat. Pusat itu sendiri tidak aurat. Ada juga yang sebut lutut itu sendiri tidak aurat, atas lutut ini paha barulah aurat. Nah, cuma yang lebih berhati-hati maksudnya termasuk lutut dan juga pusat itu sendiri. Dalilnya adalah berdasarkan hadis riwayat Imam Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi yang secara marfu', mana dalil hadisnya berbunyi ma fawqa rukbataini min al-aurah wa ma asfala min as-surrah min al-aurah. Bahagian tubuh di atas kedua lutut adalah aurat dan bahagian tubuh di bawah daripada pusat adalah aurat. Jadi dalam hadis ini jelas menyebut bahwa dia kata di bawah pusat adalah aurat, atas lutut adalah aurat. Maksudnya pusat tidak aurat lah kalau ikutkan secara zahir lah. Oke. Cuma sebagian ulama dia memasukkan sekali pusat itu sendiri adalah aurat, lutut itu sendiri adalah aurat. Itu langkah lebih berjaga-jagalah. Nah, oke. Sebagian ulama kata tidak termasuk, sebab ada dalil lain lagi lah, yaitu hadis berdasarkan perbuatan Nabi SAW pernah mengangkat kain. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Anda ingatlah sama ada dalam Muslim, tapi yang saya ingat ada dalam Bukhari. Pernah Nabi selak kain, nampak paha. Lalu Abu Bakar minta izin untuk menutup. Nabi benarkan. Kemudian datang Sayyidina Umar, Rasulullah selak lagi kain, nampak paha. Sayyidina Umar minta izin untuk tutup, Nabi benarkan. Kali yang ketiga datang Sayyidina Utsman, maka belum sempat dia nampak paha Nabi, Nabi sudah tutup paha Nabi. Oke, jadi dia tidak sempatlah untuk buat seperti mana Abu Bakar dan Umar. Dan ketika ditanya oleh Aisyah, kalau tidak silap saya, ditanya, kenapa Nabi buat begitu? Maka Nabi mengatakan bahwa Nabi malu terhadap seseorang yang malaikat malu terhadapnya. Jadi hadis itu menunjukkan keutamaan Sayyidina Utsman lah. Jadi dalam hadis itu Nabi menunjukkan mengangkat paha. Jadi dari situlah ada ulama yang mengistinbatkan bahwa paha itu aurat, adapun lutut tidak termasuk aurat. Bahkan ada ulama yang kata paha pun masih belum aurat. Dan ini termasuk khilaf yang mu'tabar. Juga hadis riwayat Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya dia salat dengan memakai selembar pakaian lalu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sehelai pakaian. Di dalam riwayat yang lain, Jabir radhiyallahu anhu salat dengan memakai sarung yang telah dia ikatkan dari atas tengkuknya. Oke, maksudnya dia pakai sekurang-kurangnya pakai satu kain. Jadi dari tengkuk mana dia ikat tuh kayak kain dari tengkuk sampai ke bawah. Jadi macam jubah lah. Jubah satu kali. Di dalam tidak ada kain, hanya satu kain sarung sahaja. Itu sekurang-kurangnya. Sementara salat bagi wanita, perempuan, hendaklah mendekatkan sikunya antara satu sama lain. Ini menyelisih lelaki yang tadi. Okay. Disebutkan tadi ada 5 perkara. Kemudian disebutkan pula bagi wanita nih lebih kurang 4 perkara lah. Yang pertama
perempuan mendekatkan sikunya, merapatkan satu anggota tubuh dengan tubuh yang lain. Jadi sama ketika ruku, begitu juga ketika sujud. Kalau ruku maka sikunya tuh dirapatkan di bagian paha. Dalilnya adalah berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi bahwa Rasulullah SAW pernah melalui dua orang perempuan yang sedang sholat. Melihat itu baginda bersabda, "Idza sahadtuma fadumma ba'dal lahmi ila al-ard fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul." Apabila kamu berdua sujud, maka hendaklah merapatkan bahagian daging tubuh ke tanah, karena sesungguhnya wanita berbeza dengan lelaki dalam masalah ini, maksudnya dalam perkara solat. Jadi ada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, cuma saya tidak pasti kedudukan hadis ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan hadis ini dhaif lah, ada kelemahan, sehingga itu ulama yang mendhaifkan hadis ini mengatakan bahwa solat Nabi merenggangkan tuh, dijauhkan sikunya dari lambung, juga sama bagi wanita. Ala kulli hal, ini termasuk dalam perkara khilafiyah, dan dalam mazhab Syafi'i mengambil langkah berjaga-jaga. Kalau sekiranya ditutup, tidak direnggang pun tidak menjadi masalah, karena ianya bukan satu kewajiban, cuma sunnah apa yang Nabi lakukan. Jadi kalau sekiranya hadis ini sahih, maka lebih baik wanita tidaklah sama seperti lelaki, yakni membuka luas-luas sikunya ataupun kakinya dibuka luas seperti lelaki. Jadi hendaklah dibezakan, karena Nabi kata fa innal mar'atu laysat fi dzalika karrajul, karena wanita itu tidaklah seperti lelaki dalam masalah salat ini. Yang kedua, perempuan hendaklah memperlahankan suara. Jadi bertentangan dengan lelaki tadi, dikuatkan suara. Dalilnya adalah ayat Quran. Dalam surah Al-Ahzab ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Maka hendaklah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Fala takhda'na. Jadi takhda'na di sini dhamir hunna, menunjukkan perempuan lah. Maka janganlah kamu tunduk. Maksud tunduk di sini maksudnya merendah, melembutkan suara, itu maksudnya. Oke, di dalam berbicara. Jadi bila berbicara jangan sengaja dilunakkan, lembutkan, sehingga menyebabkan berlakunya fitnah. Fitnah ini maksudnya sehingga membuat kaum lelaki menjadi suka ataupun tertarik dan sebagainya. Oke, setelah wanita nih, suara wanita secara umum bukan aurat, tetapi kalau dilenggokkan, dicantikkan, diindahkan, dimerdukan, maka dia menjadi aurat. Oke, kecuali bagi kalau istri kepada suaminya, maka itu tidak menjadi aurat. Ayat ini dijelaskan oleh pengarang kitab Syekh Mustafadib Al-Bugha. Dia kata, menerangkan tentang suara perempuan boleh menimbulkan fitnah. Oleh kerana itu ia dituntut supaya merendahkan suara di hadapan kaum lelaki, yakni yang bukan mahram. Okay, jadi samalah seperti dalam solat juga. Kalaulah dikuatkan suara, maka dikhawatiri ada kaum lelaki yang akan mendengar suara wanita tersebut. Maka lebih utamalah ketika solat untuk menjaga fitnah. Seterusnya, lang-lang kita habiskan saja. Apabila imam melakukan kesalahan, makmum hendaklah bertepuk tangan. Ini lawan lah. Okay? Ini lawan daripada apa yang telah kita terangkan tentang perbuatan kaum lelaki, di mana ketika imam tersalah, maka hendaklah membaca tasbih, subhanallah. Adapun bagi wanita hendaklah menepuk tangan. Ditepuk tangan, ada bunyi, maka imam, sama ada laki atau perempuan imam tersebut, maka dia pun akan terdengar. Ketika dia hendak melakukan perbuatan, pergerakan, ada bunyi, kan? Maka menunjukkan artinya mungkin ada kesilapan ataupun ada
perbuatan yang perlu diperhatikan. Yang terakhir, yang keempat, seluruh anggota tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua belah tangan. Kecuali bagi hamba. Maka hamba hukumnya adalah sama seperti lelaki. Di dalam kewajiban menutup aurat ketika sholat, maka sedangkan di luar sholat maka sama dengan perempuan yang merdeka. Jadi maksudnya perempuan ini hendaklah menutup seluruh tubuh badannya kecuali muka dan tangan. Dikecualikan bagi hamba. Maka hamba sahaya, maksudnya hamba yang bukan merdeka, dia dimiliki oleh tuan dia, maka aurat dia maksudnya di dalam solat. Di dalam solat maka yang menjadi aurat bagi mereka sama seperti lelaki. Wallahu alam bagaimana dia punya istinbat dia. Nanti saya coba cari lagi keterangan yang lebih panjang sedikit. Dan dalilnya adalah berdasarkan firman Allah, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan mereka janganlah menampakkan perhiasannya, ini para wanita. Wala yubdina zinatahun illa, kecuali ma dhahara minha, apa yang biasa nampak darinya, apa yang zahir nampak darinya. Ini menurut jumhur ulama, perhiasan di sini adalah tempat perhiasan, sedangkan yang ma dhahara minha, apa yang biasa nampak darinya, adalah wajah dan kedua belah tangan atau kedua tapak tangan. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ummu Salamah, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah seseorang wanita yang mengerjakan salat dengan hanya mengenakan baju dan tudung tanpa kain yang berada di bawah? Maka Rasulullah pun menjawab, idza kana dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha. Kata Nabi bahwa boleh sekiranya bajunya panjang sehingga menutupi bahagian luar kedua telapak kakinya. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa wanita itu perlu menutupi seluruh tubuh badannya ketika sholat. Kecuali apa? Berdasarkan ayat Quran, illa ma dhahara minha, kecuali muka dan juga kedua telapak tangan. Yang lain adalah aurat, maka hendaklah ditutup. Ini menurut mazhab Syafi'i. Adapun mazhab lain maka kita tidak bincangkan, mungkin ada penjelasan yang berbeza. Wallahu alam. Nanti kita akan sambung lagi pada perkara yang membatalkan salat. Yang kita bahaskan adalah secara ringkas saja. Adapun keterangan yang lebih terperinci mungkin ada penjelasannya di dalam kitab-kitab yang lain yang lebih mendalam pembahasannya. Yang baik datang dari Allah, yang lemah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.